netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Muka saya diganti dengan muka kodok. Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Mana KPI-nya? Padahal kalau kita ngerujuk pada pasal 29 peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran disebutkan bahwa... Kok nggak ada? Kok masih bisa tetap muncul? Apa Anda sibuk ngeblur tete sapi? Baha tidak pakai tato bintang di lehernya. Iya. Bagaimana saudara menjawab itu? Karena saya kan Tunggu dulu, katanya terinspirasi. Iya. Katanya Anda mengatakan terinspirasi dengan seorang Wilfred Baha, pemain bola dari Crystal Palace. Benar. Dan Anda terinspirasi pasang bintang. Itu terbukti, tangkap dan periksa anak ini. Karena melakukan kebohongan yang nyata di depan kita semua. Oke. Kuat, maka bisa mungkin. Tetapi bagi kami juga mendorong. Ada CCTV yang belum dibuka. Dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu, ada CCTV yang belum dibuka. Ada 6 handphone yang belum dibuka, di antaranya handphonenya Pina. Justru kami juga mendorong. Apabila handphone dibuka 6 itu, CCTV dibuka, justru kami mempunyai keyakinan, ya, setelah dibuka justru akan menemukan alat bukti baru di mana ada pelaku baru, bukan yang 8, apalagi Peggy Setiawan. Oke, Anda itu yakin kami itu ya, optimis. Pak? Baik, Yakin kami. terima kasih. Makanya dorong kami agar Bapak Kapolri ini bisa memerintahkan jajarannya. Dan itu ada ya? Dan ada dalam putusan membuka CCTV. Itu satu-satunya jalan untuk menuntaskan kasus ini agar Indonesia tidak gaduh. Akan kami termohon untuk menghentikan penyidikan perintah penyidikan atau misalnya memerintahkan penghentian. Buat kura-kura ninja, ya, apa yang kamu tanam itu yang kau petik. Ada program acara yang dibahas Betty Susu Paha. Itu kata Farhad, saya nggak tahu kemana arahnya itu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Pina Cirebon, yaitu tentang Peggy Setiawan. Cecar soal tato di leher Rasman Nasution, sebut Peggy Setiawan bohong, minta Polda Jabar periksa lagi. Untuk video lengkapnya simak cuplikan berikut ini. Saya diancam, Bang. Saya diancam. Saya diteror oleh netizen. Saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, Sebentar. Bang? Ada Masa lewat iya, Bang? SMS, Langsung. apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji, abang saya, Bang. Netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Maka Nggak jelas juga ya, kita juga nggak tahu dia itu mewakili siapa, mati-matian seperti membela penyidik kan ya, kita juga nggak tahu. Tapi ya biarlah ya, mungkin kerjaannya ya Bang ya, ya nggak, kita juga tidak melarang, tidak ikut campur lah, silakan ya. Tapi sekali sentuh Peggy, maka kami akan bersuara gitu Bang. Bukan cuma Peggy, Eman Sulaiman. Oh, iya. Kami akan siap jadi loyalnya Eman Sulaiman juga. Kami diminta siap, pasang badan kami. Bahkan saya pastikan akan ada demo berjilid-jilid kalau Eman Sulaiman. Makanya saya sudah pernah bilang, Pak Eman Sulaiman itu disukai oleh rakyat Indonesia. Bayangkan ya, sampai kesederhanaannya pun diungkap di pemberitaan. Itu artinya semua itu mengagumi ya keberanian Pak Eman Sulaiman
di suasana mencekam, ia berani menegakkan kebenaran, berani memutus dengan adil sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Itu yang kita semua apresiasi, dan saya secara pribadi dan tim penasihat hukum hormat sama Pak Eman Sulaiman. Ya, Bang, tadi mungkin sedikit mendukung Rasman sendiri bilang kalau abang sendiri orang kampung yang baru masuk kota. Seperti itu. Gimana sih tanggapannya, Bang? Ya, nggak apa-apa, memang saya dari Indramayu, ya. Dari kampung, tidak masalah. Yang penting kan pra peradilan sudah menang. Terus tidak kampungan. Ya, ada Pak Reza Indragiri ya menyampaikan, meskipun lawyernya Peggy ini ya dari kampung, tetapi tidak kampungan. Ya, keberaniannya sudah kaliber, artinya sudah kaliber pengacara nasional kan. Ya, tidak masalah. Saya memang dari kampung, ya, dari Indramayu, ya. Nah, tetapi kita buktikan karena memegang teguh kebenaran, ya, maka yang kita perjuangkan ini kebenaran. Kebenaran itu bukan milik orang yang mengaku orang kota saja, Pak. Semua warga negara berhak, ya, atas keadilan, berhak atas menyuarakan kebenaran. Itu. Dan faktanya, ya, mungkin bukan penasihat hukum rekan-rekan yang menilai, bukan teman-teman yang menilai, silakan netizen yang menilai, ya, masyarakat yang menilai, ya. Kayaknya biarpun saya dari kampung, kemudian Pak Rasman yang mengaku misalnya dari kota, ya silakan saja, ya, masyarakat yang menilai sendiri kualitasnya. Kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah sebuah skenario, ya kan, di kasus ini nih Peggy berdua ya mengatakan ini adalah semuanya skenario untuk menangkap kalian. Menutupi apa dong? Ya, kami tidak tahu ya untuk menutupi apa. Yang jelas gini. Tapi ada yang ditutupin dong berarti. Kalau skenario kan untuk menutupi sesuatu dong. Membuat sebuah cerita pasti untuk menutupi sesuatu, betul nggak? Betul. Ya, bisa jadi untuk menutupi pelaku yang sesungguhnya. Apalagi kan? Dan pelaku yang sesungguhnya itu jika kemudian terungkap, bisa jadi menutupi kasus yang lebih besar. Yang akan melibatkan mungkin ya petinggi-petinggi. Karena gini, polisi mana yang ada peristiwa, ada kematian, kemudian ada handphone tidak dibuka, ada CCTV tidak dibuka, padahal itu petunjuk. CCTV itu nggak dibuka, Bang Deddy, dalam putusan pengadilan ada. Pokoknya aku ikut senang kalau misalnya Peggy bebas, selamat. Terus itu kalau misalkan buat Bang Rasman, udahlah Bang, kagak capek. Emangnya kagak capek kali ya? Sekarang semua orang kan udah punya, bukannya apa nih kan, semua orang kan udah punya kehidupannya masing-masing nih. Gue udah punya anak, ngurus anak, ya masa abang masih gitu aja sih? Kalau menurut aku ya lebih baik ya jadi apa ya? Menurut aku lebih baik jadi pengacara yang baik ya sekarang ya, urusin aja kerjaan gitu kan. Kalau kayak gitu-gitu pusing ya Bang ya. Kalau aku aja sekarang udah fokus urus anak, udah bahagia sama anaknya. Masa abang masih gitu? Ya gitu aja sih. Katanya mah alasan Rasman untuk melaporkan Hakim Eman ini karena buat komplain secara konstitusional dan hakim sudah melampaui kewenangannya, katanya mah begitu. Kalau hakim itu kan yang memutuskan, iya, yang memutuskan benar apa salah kan? Benar. Itu hakim kan, bukan dia dong. Itu kan yang memutuskan, setahu gue ya, gue juga bukan ahli hukum ya. Setahu gue yang memutuskan benar atau salah itu adalah hakim kan, bukan pengacara. Jadi itu apa sih? Bingung juga gue. Ya apapun itu doa terbaik aja lah buat kalian ya. Kalau misalkan gue, kalau misalkan kayak dulu lagi nanggapin orang, ngomongin orang, udah nggak mau lah gue lah, udah mah hidup gue udah sekarang buat Jaden, fokus urusin Jaden. Kalian lihat aja gue datang lagi masak buat Jaden apa segala macem. Tapi dari kamu sendiri ngikutin nggak sih kasus Peggy Setiawan ini, dan ngelihat hakim yang sudah menyatakan Peggy bebas ini kan mendapat apa ya, perhatian publik karena kebaikannya dan ketulusannya. Dari kamu sendiri ngelihat seperti itu juga atau tidak? Iya, dia kayaknya aku kan nggak nonton TV jarang ya. Jadi aku lihat di FYP TikTok aja. Lewat itu si Peggy itu kayaknya dia itu legowo juga orangnya ya. Dia nggak marah-marah, hebat tuh. Dia nggak marah-marah, dia nggak dendam, dia cuma mengucapkan terima kasih sama orang-orang yang support dia. Jadi buat Peggy aku ucapkan selamat. Nah, namanya orang baik itu pasti jalannya ada ya. Namanya orang baik pasti jalannya ada, tetap semangat menjalani hidup ya. Itu aja sih. Artinya kalau misalkan tidak bersalah ya memang harusnya dibuktikan tidak bersalah. Sepakat aja.
Dan sangat-sangat tidak sepakat dengan Rasman. Iya, kurang sepakat sih, sangat tidak sepakat sih lebih tepatnya. Gara-gara getol menyerang Peggy Setiawan, praktisi hukum Rasman Nasution diserang balik oleh netizen. Rasman Nasution mengaku diteror hingga dimaki-maki oleh netizen. Saya diancam, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen, keluh Rasman di acara Rakyat Bersuara di iNews yang tayang pada Selasa, 17 Juli 2024. Mendengar itu, pemandu acara Aiman Wicaksono menanggapinya enteng dan tertawa. Saya kira oleh siapa bang, ada lewat SMS, lewat WhatsApp gitu, balas Aiman. Rasman kemudian menunjukkan beberapa hasil karya netizen yang ditujukan kepadanya. Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji, abang saya netizen ribut, masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang banyak sementara kita orang intelek, ujar Rasman. Rasman lalu menunjukkan sebuah kertas bergambar wajahnya yang diubah menjadi wajah kodok. Terus saya tunjukkan apa ini yang harus kita dengar. Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini, dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini, kata Rasman.